guys, berjumpa lagi bersama saya Widiasa di Willy Channel, channelnya para travelers. Sebelum saya lanjutkan video ini, Anda bisa mensubscribe, share, like, dan tekan lonceng sehingga Anda bisa mendapatkan informasi pertama kali dari saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas apa dan bagaimana kita bekerja di kapal pesiar. Nah guys, Anda tahu kan apa itu kapal pesiar? Begitu banyak informasi yang bisa Anda lihat di YouTube atau di media-media sosial. Apa itu kapal pesiar? Yaitu kapal mewah yang dirancang khusus untuk membawa para wisatawan ke tempat-tempat yang menarik di seluruh dunia. Kapal ini berbagai ukuran, ada yang ukuran kecil, sedang, dan besar sekali. Ada yang bisa menampung dari ukuran 750 penumpang sampai 6.000 penumpang. Dari ukuran yang hanya ratusan ton gross sampai ukuran ratusan ribu ton gross. Apa-apa aja yang perlu dipersiapkan untuk bisa menjadi bekerja di salah satu kapal pesiar? Tentunya ada hal-hal tertentu yang harus Anda persiapkan. Nah, di sini Anda harus mengikuti sampai akhir karena ini akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Oke guys, yang pertama tentu Anda harus punya niat yang keras. Yang kedua, Anda harus punya pengalaman di bidang yang Anda lamar, paling tidak 2 tahun pengalaman. Yang ketiga, tentunya harus mempunyai dana atau modal karena ada berhubungan dengan nomor 4 nanti, yaitu nomor 4, Anda harus banyak memerlukan dokumen. Yang nomor 5, Anda harus lulus tes kesehatan atau medical check up. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk menjadi suatu karyawan atau pekerja di kapal pesiar, kita harus mempunyai niat yang keras karena ini memerlukan kerelaan hati yang sangat mendalam karena kita akan bekerja jauh di luar negeri sana, meninggalkan istri, meninggalkan pacar, meninggalkan orang tua, meninggalkan yang tersayang untuk jangka waktu yang lama. Nah, yang nomor 2 yang Anda butuhkan itu pengalaman. Ini memang sangat menentukan posisi apa yang Anda dapatkan nanti di kapal pesiar. Karena pengalaman sekarang ini tidak seperti pekerja kapal pesiar zaman dahulu, era 90-an, dengan tamatan SMA, SMEA itu atau STM bisa kerja di kapal pesiar. Tapi sekarang Anda paling tidak mempunyai pengalaman at least 2 years, 2 tahun di hotel berbintang 5. Atau Anda mempunyai pendidikan diploma 1, D1 di sekolah pariwisata. Nah, yang ketiga, tentu kita membutuhkan dana atau modal. Guys, kerja di kapal pesiar itu tidak murah, butuh banyak dana. Karena dana ini dipergunakan untuk mengurus dokumen dan keperluan-keperluan lainnya sebelum kita join di kapal pesiar di mana kita akan bekerja. Nah, yang nomor 4, nah ini yang akan membuat kita sedikit pusing karena banyak urusannya, yaitu dokumen. Anda tahu sendiri, kita akan bekerja ke luar negeri, otomatis kita akan membutuhkan satu yang namanya paspor. Kedua, kita membutuhkan visa. Ketiga, kita membutuhkan yang namanya buku pelaut atau seaman book. Nah, di samping 3 dokumen ini, kita juga membutuhkan dokumen-dokumen pendukung atau persyaratan-persyaratan tertentu yang harus kita penuhi sebelum kita bekerja di kapal pesiar ataupun keperluan yang diperlukan atau persyaratan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Salah satu dokumen atau beberapa dokumen yang diperlukan, satu umpamanya BST, yaitu Basic Safety Training. Kedua, kita memerlukan CCM, Crowd and Crisis Management. Ketiga, yaitu PSCRB, yaitu Proficiency Survival Craft and Rescue Boat. Yang keempat, sebagai pendukungnya kita memerlukan yang namanya SIT, yaitu
yaitu Security Awareness Training. Nah, begitu banyaknya dokumen yang harus kita penuhi, ini akan membuat sedikit agak membutuhkan tenaga dan waktu dan kesabaran. Yang terakhir, kita akan membutuhkan yang namanya sertifikat bahasa Inggris. Dalam hal ini adalah Marlin Test. Di mana zaman dahulu Marlin Test itu standarnya 60, sekarang menjadi 75 Marlin Test, di mana sertifikat ini akan membuktikan bahwa your English is good, artinya Anda bisa bercakap dalam bahasa Inggris. Lalu ada pertanyaan, apa sih pentingnya sertifikat-sertifikat ini? Nah, perusahaan-perusahaan ini di luar sana itu mempunyai standar di mana kita sebagai karyawan harus mengerti, harus paham. Selain pekerjaan kita harus mengerti juga tentang security, keselamatan dan keamanan. Nah, BST itu Basic Safety Training, kita mempunyai pengertian dasar bagaimana bisa menyelamatkan atau mengerti tentang keselamatan di kapal pesiar. Misalnya kalau ada kebakaran, kalau ada abandon ship atau kapal tenggelam, apa yang seperti terjadi di Concordia, jadi kita bisa mengerti dan apa yang perlu kita lakukan. Yang kedua itu namanya CCM, Crowd and Crisis Management. Nah, di sini kita akan diajarkan bagaimana kita menghadapi kepanikan orang-orang jika terjadi sesuatu di kapal, seperti yang terjadi di Titanic bisa Anda lihat, atau di Concordia bisa Anda lihat. Begitu paniknya para wisatawan atau tamu-tamu yang naik kapal itu, apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sana Anda akan dilatih. Terus yang ketiga ada PSCRB. PSCRB adalah Proficiency, Survival, Craft, and Rescue Boat. Nah, jadi kita di training, dilatih untuk bisa membawa boat. Kalau terjadi sesuatu, kita tidak panik, kita sudah mengerti bagaimana menghandle, dan kita membawa boat atau life raft dan sebagainya untuk menjauh dari kapal. Nah, di sana Anda akan di training. Nah, yang terakhir itu namanya SIT, yaitu Security Awareness Training. Di sana Anda akan dilatih tingkat keamanan atau jenis-jenis keamanan yang ada di kapal. Jadi Anda mengerti apa yang Anda lakukan. If you see something suspicious, sesuatu yang mencurigakan, apa yang mesti Anda lakukan. If you see something leaking or see something dropping, what you gonna do? Apa yang Anda lakukan? Di sana Anda akan dilatih. Karena di kapal mempunyai 3 level keamanan yang disebut dengan MARSEC atau Maritime Security. Jadi ada MARSEC level 1, MARSEC level 2, dan MARSEC level 3. Nah, yang berikutnya yang Anda perlukan untuk bekerja di kapal pesiar, ini satu hal yang sangat penting, yaitu medical check up. Nah, dalam medical check up ini Anda harus lulus. Walaupun dokumen yang Anda perlukan sudah lengkap, tapi medicalnya tidak lulus, sama saja Anda tidak bisa bekerja. Nah, apa-apa aja yang diperlukan dalam medical check up, nanti agen-agen Anda bisa menjelaskan. Tapi di sini saya akan memberitahu secara poinnya saja, yaitu Anda akan dicek secara keseluruhan dari kepala sampai ujung kaki, dari mata, telinga, semuanya. Darah yang ini terpenting. Nanti Anda ada pengecekan darah, karena darah itu dicek semuanya, dari SGOT, dari kolesterol, tingkat darahnya, kristalannya dan sebagainya. Karena di sini juga akan dites HIV atau tes HIV ya. Lalu ada pengetesan kencing. Di sana urin Anda akan dites, termasuk kotoran juga akan dites, dan semuanya itu harus lulus, harus mempunyai standar sesuai dengan standar perusahaan di mana Anda melamar. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan, Widi, apakah nanti akan dilatih sebelum bekerja di kapal pesiar? Sepengetahuan saya, ya tidak semua perusahaan mempunyai standar yang sama. Nah, saya ambil contoh di perusahaan di mana saya bekerja. Di tempat saya bekerja, kita dilatih. Jadi para pekerja pemula, calon pekerja ini akan dilatih. Jadi kita mempunyai yang namanya balai latihan, itu dilatih 1 bulan English class, 1 bulan skill class.
Nah, di sana Anda akan diajari bagaimana berbahasa Inggris yang baik sesuai dengan standar internasional. Nah, di sana akan dilatih bagaimana Anda servis atau praktis untuk menservis standar internasional, termasuk belajar menu internasional dan sebagainya dan sebagainya. Dan setelah Anda menjalani latihan atau pendidikan itu, Anda akan dites juga, dan itu harus lulus. Seandainya Anda tidak lulus, ya harus mengulang lagi. Nah, begitu. Nah, lalu ada lagi pertanyaan, Beli Widi, gimana sih kehidupan di kapal pesiar, pekerja di kapal pesiar? Ya, sebenarnya bekerja di mana saja sama. Cuma kalau di kapal pesiar itu tekanannya berbeda seperti kerja di hotel darat. Karena di kapal pesiar itu kerjaannya berat, kita jauh dari keluarga, yang kita hadapi juga berbagai jenis manusia, istilahnya penumpang atau wisatawan itu dari berbagai negara, dan itu menjadi tantangan atau challenge kita bekerja. Tapi sesuai dengan berjalannya waktu, kita pun akan terbiasa. Lagi pula ada juga challenge atau tantangan kita dari alam. Hal ini otomatis the weather atau cuaca. Anda tahu sendiri, kita bekerja di kapal pesiar, yang akan kita hadapi itu adalah lautan, di mana cuaca berubah sangat drastis. Yang tadinya air tenang lalu berubah jadi rough atau bergelombang tinggi, kadang-kadang ombaknya tingginya sampai 30 meter. Itu membuat kepala kita sangat pusing, sedangkan tamu yang kita layani butuh makan. Tidak ada yang bisa melayani makan kecuali kita sendiri, karena kita sudah mempunyai assigned table masing-masing. Nah, itulah salah satu challenge. Di samping itu juga, banyak juga di tempat kita bekerja nanti itu banyak training, banyak drill, latihan tiap minggu itu. Tiap minggu kita akan ada namanya board drill, raft drill, man overboard drill, abandon drill, general emergency drill, fire drill, banyak lagi, banyak. Itu salah satu juga tantangan kita. Nah, sebegitunya susahnya kita untuk mendapatkan pekerjaan atau jalan yang perlu ditempuh untuk mendapatkan pekerjaan di kapal pesiar, bukan berarti itu menyurutkan semangat kita untuk bekerja di kapal pesiar. Kita harus mempunyai prinsip, orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Pasti bisa. Lalu ada juga pertanyaan, Beli Widi, gimana enaknya kerja di kapal pesiar? Ya, apapun yang kita lakukan, di mana saja, selalu ada dua konsekuensi, enak dan tidak enak. Ya, baik dan buruk, itu sudah pasti. Oke, kalau baik-baiknya, tentu penghasilan kita lebih daripada orang yang di rumah. Yang kedua, kita bisa melihat tempat-tempat atau tempat wisata di seluruh dunia gratis. Contohnya saya sudah 4 kali keliling dunia. Saya tahu apa itu Eropa, apakah itu saya tahu apa itu Alaska, apa itu Caribbean, apa itu Panama Canal, apa itu North Arctic, South America, you name it. Nah, ini yang terpenting. Pesan saya sebagai juga karyawan salah satu kapal pesiar dari pengalaman saya, dan saya sering melihat dan mengalami orang-orang yang kerja di kapal pesiar itu terkejut melihat jenis pekerjaan dan hal-hal yang baru dihadapi di kapal pesiar. Nah, dan saya pernah lihat banyak kali mereka menyerah di pertengahan jalan dan meminta pulang lebih awal. Jadi salah satu contoh, kita harus menyiapkan mental kita, menyiapkan jiwa dan raga kita untuk bekerja juga di kapal pesiar. Banyak memang di sekitaran kita asumsi mereka, image ataupun anggapan mereka, wow, kerja di kapal pesiar itu enak, uangnya banyak. Tapi mereka tidak melihat pekerjaan apa saja yang ada di kapal pesiar. Nah, ada juga pertanyaan, posisi-posisi apa saja Beli Widi yang ada di kapal? Oh, posisinya tuh banyak. Sama seperti di hotel. Di bidang food and beverage department, ada yang di bar, ada yang di dining room, ya sebagai waiter, assistant waiter, atau barman. Di
housekeeping, sebagai cabin, ya. Cuman kalau pekerja pemula di kapal pesiar biasanya itu bekerja dari low level dulu. Jadi level awal kalau di perusahaan saya namanya DSA, Dining Service Attendant. Kalau di perusahaan yang lainnya kadang mereka menyebutnya snack steward. Itu di F&B department, ya. Kalau di housekeeping ya biasanya mereka menyebutnya GPA, General Purpose Attendant. Jadi kayak asisten gitu. Ada juga namanya asisten cabin. Nah, terus ada juga namanya asisten bar. Jadi untuk memulai. Nah, dari sini akan step up sedikit demi sedikit hingga yang dari FP misalnya dari asisten akan menjadi waiter, yang waiter akan menjadi supervisor, supervisor menjadi asisten waiter D, yang waiter D akan menjadi hotel manager, seperti itulah misalnya. Sekarang Beli Widi akan sedikit memberikan pesan sebagai individu yang sama juga bekerja di kapal pesiar, baik itu untuk yang berniat berkapal pesiar ataupun yang sudah bekerja di kapal pesiar. Jangan patah semangat, karena kita akan menjadi seorang pahlawan devisa negara, begitu orang menyebutnya. Karena kita akan membantu negara ini dalam hal devisa, menghasilkan devisa untuk membangkitkan ekonomi negara kita. Bolehlah kita itu mengutip salah satu presiden di Amerika sana yang ke-35 yang bernama John F. Kennedy. Beliau pernah mengatakan, "Don't ask yourself what this country do for you, but ask to yourself what you can do for this country." Paling tidak kita bisa membantu atau memberikan bantuan kita atau support kita kepada negara ini, apapun yang bisa kita lakukan. Dan yang terpenting juga, kita di negeri orang itu tidak seperti di rumah kita sendiri, dalam artian, oh saya dari Bali, Anda dari Jawa, ini dari Sumatera. Di negeri lain, you are an Indonesian, Anda adalah warga negara Indonesia. Ingat, warga negara Indonesia. Jadi behave, ingat akan tata krama, ingat akan diri kita bahwa kita adalah seorang warga negara Indonesia. Karena di negeri sana bukan hanya warga negara Indonesia yang bekerja. At least 25 countries, 25 negara di satu kapal dengan budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. For you is funny, buat Anda itu lucu, tapi buat mereka tidak lucu. Buat mereka lucu, belum tentu kita menganggap itu lucu. Jadi country-nya berbeda, adat istiadatnya berbeda. But show to them that we are in Indonesia, we have a lot of culture, we have a lot of languages. Itu yang terpenting, bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang mempunyai budaya, yang mempunyai khas adat istiadat yang berbeda, agama yang berbeda, tetapi kita menjadi satu negara yang besar, warga negara Indonesia, dan kita memberikan sumbangsi kita buat negara ini, untuk kemajuan negara ini, Republik Indonesia. Nah, untuk yang terakhir kalinya, untuk para pemula, jangan patah semangat, persiapkan diri Anda dari sekarang, mau kemana arah dan tujuan Anda kalau ingin ke kapal pesiar. Seperti apa yang saya bilang dan saya sampaikan, itulah yang hal-hal yang perlu diperlukan. Nah, yang terpenting jangan lupa berdoa. Hanya dengan doa, apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda impikan, bisa Anda raih. Dan jangan patah semangat, selalu berjuang. Kita adalah warga negara Indonesia, tidak pernah patah semangat. Di tempat kita banyak sekali ada sekolah-sekolah atau kampus-kampus atau agen-agen yang siap untuk membantu Anda mendapatkan pekerjaan di kapal pesiar. Tapi ingat, tetap harus berhati-hati, karena selama ini banyak ada penipuan yang mengaku-ngaku bisa memperkerjakan Anda, tapi ternyata tidak. Anda bisa dicek di media sosial, Anda bisa cek di YouTube, Anda bisa cek di formal information tentang agen-agen tersebut, apakah agen tersebut resmi, apakah agen tersebut profesional. Selamat mencoba, semoga berhasil. Salam dari saya, Beli Widiasa.
Sampai jumpa. Demikianlah video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat Anda sekalian. Bila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Instagram saya di bawah ini. Dan jangan lupa guys, tekan subscribe, share, like, dan tekan lonceng di bawah ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.